Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semua, kami dari kelompok 16 atau kelompok bab 2 subbab 14 akan memaparkan materi mengenai bahasa menunjukkan bangsa. Sebelum itu, jangan lupa like, komen, dan subscribe-nya ya. Kelompok kami memiliki 2 anggota. Yang pertama adalah saya sendiri, Hidayatul Hasanah, dengan NIM 21114210047, dan juga rekan saya, Sofia Nur Hasanah, dengan NIM 21114210048. Berdasarkan sumber mengenai topik bahasa menunjukkan bangsa yang telah kami baca, dapat ditemukan 10 poin pembahasan. Poin 1-5 akan dipaparkan oleh Sofia. Yang pertama yaitu peran bahasa Indonesia. Dalam kehidupan masyarakat, bahasa Indonesia berperan sebagai sarana komunikasi, berpikir, dan pengembangan iptek. Pada masa awal akhirnya peradaban manusia, bahasa yang berperan sebagai sarana komunikasi. Dalam arti, seseorang atau kelompok masyarakat yang satu dapat berhubungan dengan orang lain atau kelompok masyarakat lain. Demikianlah seterusnya, sehingga makin lama bahasa digunakan oleh kelompok atau masyarakat yang makin luas pula. Sementara itu, fungsi bahasa sebagai sarana berpikir pada gilirannya memperikutkan perspektif baru. Bahasa tidak sekedar difungsikan di dalam pergaulan seperti yang dimaksudkan tadi, tetapi juga dimanfaatkan sebagai sarana dalam administrasi pemerintahan, kegiatan keagamaan, dan perdagangan. Fungsi bahasa yang secara umum kita kenal sekarang sebagai sarana pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi atau iptek erat sekali kaitannya dengan fungsi bahasa dalam dunia pendidikan atau sebagai bahasa pengantar. Yang kedua yaitu ungkapan bahasa menunjukkan bangsa. Bahasa menunjukkan bangsa. Begitulah bunyi sebuah ungkapan lama yang apabila kedalaman maknanya kita coba renungkan, mungkin akan membuat kita menjadi lebih arif di dalam memahami dan menyikapi segala perkara yang mempertautkan masalah bahasa dengan sikap atau perilaku kelompok masyarakat penutur bahasa tersebut. Meskipun dalam tingkat dan bobot yang berbeda dari setiap orang yang menghadapinya, kearifan tersebut mungkin pula akan membangkitkan atau menumbuhkan kesadaran tentang perlunya meninjau atau bahkan mendefinisikan kembali hubungan antara peran bahasa dan tingkat peradaban suatu bangsa negara. Terlebih-lebih pada abad sekarang yang ditandai oleh kecenderungan yang sering disebut kesejakatan atau biasa disebut globalisasi. Ungkapan itu semula mengacu pada makna bahwa sifat atau tabiat seseorang dapat diukur melalui budi bahasa, perangai, dan tutur katanya, yang kesemuanya itu berimplikasi pula pada ukuran tinggi rendahnya martabat atau keturunan orang yang bersangkutan. Dalam konteks yang lebih luas, yaitu pada tataran kebangsaan, hal itu berarti bahwa peradaban suatu bangsa dapat diukur melalui bahasanya, khususnya melalui mutu pemakaian bahasa tersebut oleh masyarakat penuturnya, baik secara lisan maupun tertulis. Korelasi seperti itu dapat dengan mudah dilacak kalau nama bangsa dan nama bahasanya memperlihatkan kesesuaian atau kesamaan. Misalnya bangsa Inggris dan bahasa Inggris, bangsa Cina dan bahasa Cina, atau bangsa Jepang dan bahasa Jepang. Selanjutnya yang ketiga. Dalam seminar politik bahasa yang diselenggarakan pada tahun 1999, bahasa Melayu disejajarkan dengan bahasa Indonesia dan bahasa daerah. Artinya, bahasa Melayu tidak digolongkan sebagai bahasa asing. Mengenai hal itu, rumusan seminar menyebutkan, di dalam hubungan dengan bahasa Indonesia dan bahasa daerah, bahasa selain bahasa Indonesia, bahasa daerah, dan bahasa rumpun Melayu yang digunakan di Indonesia berkedudukan sebagai bahasa asing. Meskipun demikian, bahasa Melayu yang digunakan di Malaysia, Brunei Darussalam, Singapura, Filipina Selatan, dan Thailand Selatan pun tetap merupakan bahasa rumpun Melayu atau bahasa yang serumpun. Poin keempat, Dos mengemukakan pandangan mengenai peran bahasa dalam kaitannya dengan dunia luar, yakni bahasa memiliki peran penting dalam transmisi nilai budaya dan sosial. Bahasa dibentuk oleh kekuatan sosial, politik, dan budaya yang sama, yang menghasilkan peradaban dan dunia yang beragam. Poin kelima, bahasa bagi sebuah bangsa atau negara memiliki 2 macam fungsi. Yang pertama yaitu sebagai bahasa pergaulan atau bahasa sehari-hari, dan yang kedua yaitu sebagai bahasa resmi atau bahasa negara.
Sebagai bahasa pergaulan atau bahasa sehari-hari, bahasa digunakan di dalam lingkungan keluarga, masyarakat, serta di dalam konteks komunikasi yang tidak resmi lainnya. Sebagai bahasa negara, bahasa digunakan di dalam administrasi pemerintahan, dunia pendidikan, atau sebagai bahasa pengantar dan penulisan buku ilmiah. Apabila kedua fungsi bahasa itu ditinjau dari sudut persaingan global, tampaknya perhatian khusus dan bersungguh-sungguh harus ditujukan pada fungsi bahasa sebagai bahasa negara. Karena seperti telah disebutkan, hal itu secara langsung menyangkut pemakaian bahasa tidak saja di dalam administrasi pemerintahan, tetapi juga di dalam dunia pendidikan dan perbukuan. Dunia pendidikan dan perbukuan inilah yang memiliki kekuatan atau peluang untuk mengantarkan kita ke depan pintu gerbang gudang iptek modern. Dengan menggali dan memanfaatkan harta karun yang melimpah ruah tersimpan di dalamnya, kita dapat merancang dan melaksanakan kegiatan apa saja, khususnya jenis kegiatan yang bertujuan menata dan memantapkan sistem, serta meningkatkan mutu sumber daya manusia yang profesional, yang akan mempersiapkan kita sebagai bangsa untuk menghadapi persaingan global. Dalam memenuhi kedua fungsi tersebut, ada negara yang hanya memerlukan satu bahasa saja, sehingga bahasa pergaulan sehari-hari dan bahasa negara menggunakan bahasa yang sama atau biasa disebut dengan monolingual. Ada pula negara yang memilih membedakannya, atau biasa disebut sebagai bilingual atau multilingual. Bahasa kebangsaan atau bahasa negara itu sendiri di Indonesia disebut sebagai bahasa persatuan, sesuai dengan Ikrar Sumpah Pemuda pada tahun 1928. Selanjutnya, poin 6-10 akan dipaparkan oleh saya sendiri. Dalam poin pembahasan ke-6, ditemukan bahwa negara-negara yang baru merdeka biasanya memiliki dua kemungkinan bahasa negara yang akan dipakainya. Yang pertama, mereka bisa menggunakan bahasa asli pribumi atau bahasa mereka sendiri, atau justru menggunakan bahasa dari bangsa yang telah menjajahnya. Abdullah Hasan dalam Alwi halaman 138 mengemukakan bahwa kelompok negara maju dan berkembang menggunakan bahasa nasionalnya sendiri sebagai bahasa negara, sedangkan negara-negara terbelakang justru memilih menggunakan bahasa penjajahnya sebagai bahasa negara. Di sini Abdullah Hasan ingin menjelaskan bahwa biasanya negara yang tergolong ke dalam negara terbelakang itu malah justru memilih bahasa dari negara yang telah menjajahnya sebagai bahasa mereka setelah mereka merdeka. Sedangkan kelompok negara yang maju dan berkembang, mereka akan lebih memilih menggunakan bahasa mereka sendiri atau bahasa nasional mereka ketimbang bahasa dari negara yang telah menjajah mereka. Kemudian pada poin ke-7, dijelaskan mengenai tujuan upaya penggalian dan pemanfaatan iptek modern beserta asumsi yang menyertainya, seperti yang tertera pada salindia tersebut. Nah, dari yang tertera pada salindia itu dapat kita simpulkan dan kita pahami bahwa bagi bangsa kita ini sebenarnya tujuan upaya penggalian dan pemanfaatan iptek modern adalah untuk memahami dan mengapresiasi tingkat peradaban yang dicapai bangsa lain, sehingga kita mampu menghadapi persaingan global dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa dan juga meningkatkan taraf hidup bangsa. Akan tetapi, justru banyak asumsi yang mengatakan bahwa yang bisa beradaptasi dalam peradaban global hanyalah para penutur bahasa Inggris. Karena globalisasi itu sendiri dimulai dan dikembangkan dengan bahasa Inggris, sehingga bahasa tersebut dinobatkan menjadi bahasa internasional. Nah, asumsi tersebut tentu saja sesuai dengan penutur asli bahasa Inggris yang memang sudah terbiasa menggunakan bahasa tersebut. Sementara penutur bahasa lain tentu saja tetap bisa beradaptasi dengan peradaban global dengan cara mempelajari bahasa Inggris, namun harus tetap melestarikan bahasa nasionalnya agar tidak terkikis oleh bahasa Inggris sehingga tujuan meningkatkan taraf kehidupan bangsa tetap dapat tercapai. Nah, poin pembahasan ke-7 ini berkaitan dengan poin pembahasan ke-6 yang telah disebutkan tadi, di mana poin pembahasan ke-6 tersebut menyatakan
bahwa kelompok negara maju dan berkembang cenderung memilih menggunakan bahasa nasionalnya sendiri setelah merdeka daripada menggunakan bahasa dari bangsa yang sudah menjajah mereka. Lalu dalam poin pembahasan ke-8, Ali Syahbana dalam Alwi halaman 145 menyebutkan bahwa hal-hal yang harus dilakukan agar bahasa Indonesia benar-benar mampu menjadi sarana mencerdaskan kehidupan bangsa adalah memperbaiki pelajaran bahasa Indonesia dan juga memperbanyak penerbitan buku yang menggambarkan puncak-puncak ilmu pengetahuan modern, baik yang merupakan karangan asli ataupun terjemahan. Lalu, pada poin pembahasan ke-9 disebutkan hasil seminar politik bahasa pada tahun 1999 mengenai kedudukan bahasa Indonesia sebagai bahasa negara yang menyatakan bahwa bahasa Indonesia berfungsi sebagai bahasa resmi kenegaraan atau bahasa-bahasa yang digunakan dalam kepentingan negara. Kemudian, bahasa Indonesia juga berfungsi sebagai bahasa pengantar resmi di lembaga pendidikan atau bahasa-bahasa yang biasa kita pakai di sekolah ataupun di perkuliahan. Selanjutnya, bahasa Indonesia juga berfungsi sebagai bahasa resmi dalam hubungan tingkat nasional, bahasa resmi pengembangan kebudayaan nasional, sarana pengembangan dan pemanfaatan iptek modern, bahasa media massa, pendukung sastra Indonesia, dan juga pemerkaya bahasa dan sastra daerah. Kemudian, selain berfungsi sebagai bahasa negara, bahasa Indonesia juga berfungsi sebagai bahasa persatuan. Fungsi-fungsinya adalah yang pertama sebagai lambang kebanggaan nasional, kemudian yang kedua bahasa Indonesia juga berfungsi sebagai lambang identitas bangsa, kemudian yang ketiga bahasa Indonesia juga berfungsi sebagai alat pemersatu berbagai kelompok etnik dengan berbagai perbedaan latar belakang sosial, budaya, dan bahasa. Kemudian yang keempat, bahasa Indonesia juga berfungsi sebagai alat penghubung antara budaya dan antar daerah. Selanjutnya, pada poin pembahasan ke-10 atau poin pembahasan yang terakhir, Sujatmoko dalam Alwi halaman 146 menyebutkan bahwa dalam pertumbuhannya, bahasa Indonesia itu telah berubah dari yang tadinya merupakan bahasa politik menjadi bahasa elit. Sebagai bahasa politik, bahasa Indonesia telah berhasil membangun kekuatan dalam perjuangan melawan penjajah. Selain itu, bahasa Indonesia juga merupakan pernyataan keyakinan dan tekad untuk hidup sebagai suatu bangsa yang merdeka. Sedangkan bahasa elit dirumuskan sebagai bahasa negara dan bahasa nasional yang mampu menampung dan mengungkapkan segala keperluan kehidupan bernegara. Sekian pemaparan materi dari kami, semoga dapat bermanfaat dan menambah wawasan kita semua. Terima kasih sudah menyempatkan menonton video kami. Sampai jumpa di video-video berikutnya ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.